Atas Daud gitu loh, itu masalahnya. Iya, Daud memang punya sperma, betul itu. Ya, tapi Yesus tidak. Menurut Anda spermanya, mohon maaf, spermanya Daud ke Bunda Maria gitu? Sperma Daud melalui Yusuf. Yusuf kan keturunan Daud, keturunan Yahudi. Kalau diambil garis keturunannya dari atas. Sperma Daud ke Pak Yusuf. Sperma Pak Yusuf ke Bunda Maria gitu. Lalu setelah Yesus ada, didatangkan oleh Elohim itu, dia sendiri datang melalui firman-Nya ke dalam Maria, maka dia adalah pasangannya Yusuf. Yusuf ini dari keturunan Daud. Nah, itu dia. Ya, kita ini kan jangan diputuskan gitu ya, sperma Daud. Ada bis lewat itu. Iya, gitu makanya. Jadi sperma Daud ke sperma Pak Yusuf. Sperma Pak Yusuf ke Bunda Maria gitu. Bunda Yusuf tak ada berhubungan dengan Maria, nggak ada. Ya berarti bukan dia hanya dipilih. Dia hanya dipilih. Iya, tapi ditaruh keturunan Daud supaya punya silsilah sebagai manusia di bumi, bahwasanya benarlah nubuatan itu, bahwasanya kenabian itu diteruskan dari silsilah keturunan Yahudi. Izin Darni, untuk Yahudi itu ada Ben itu dari bapak. Ganjalnya di sini gitu ya. Kalau Yesus tidak punya bapak biologis, kenapa mesti harus ada silsilah? Orang Yahudi itu tidak mengambil bennya dari perempuan. Nah, ini persoalannya, dipaksakan ini data. Dipaksakan pula, kena pula datanya. Nggak bisa dijelaskan. Itu masalahnya Bu Darni. Bukan nggak bisa dijelaskan, tapi kalian mengarang-arang memutarbalikkan Alkitab ini. Tapi nggak apa-apa. Kan kerja kalian itu mengobrak-abrik. Sesuai, tunggu dulu. Sesuai dalil Galatia 1 ayat 7, memutarbalikkan Injil. Ini dia ini. Ini kan Matius kitab Injil ini. Udah dikatakan di sinilah Injil itu kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, mulai daftar nenek moyang Yesus Kristus. Ini dia ayat 17. Jadi seluruh ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus, sampai Yesus yang datang sebagai manusia diurapi. Nah, itu dia, jelas dia dalilnya. Tapi kalian selalu mengatakan Yesus ini datang dari sperma Elohim, ya itu kalian lah itu. Tapi bukan saya, Bu, datanya tertulis loh. Jangan ada data sperma ilahi. Mana ada data? Itu benih tadi. Arti dari yang lain, buku yang lain. Kalau data yang baru saya kasih itu sperma atas Daud loh, Bu. Sperma Daud ada dong, kan manusia Daud. Jelaslah ada spermanya. Dia kan diambil dulu istrinya, berhubungan dia sama istrinya, ada spermanya, lahirlah anaknya, lahir lagi anaknya Daud, diambil lagi perempuan, ada lagi spermanya. Betul itu, benar, sampai kepada Yusuf. Betul, gak ada yang salah sampai Pak Yusuf. Terus Pak Yusuf ke Maria bagaimana? Yusuf dipersatukan dengan Maria, tapi Maria sudah lebih dahulu dia mengandung Roh Kudus dari Roh Kudus, karena Juru Selamat akan mau didatangkan sesuai nubuatan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Juru Selamat itu akan datang. Melalui siapa yang datang Juru Selamat ini? Melalui Maria, karena Maria ini adalah perawan yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Dia dipilih untuk melahirkan sang Juru Selamat itu. Suci adanya. Bu Darni, ada nggak? Ini saya permudah. Ada nggak hubungan darah Yesus ke Pak Yusuf dan ke Daud? Ada hubungan darah nggak? Kalau hubungan darah Yesus kepada Yusuf, kayaknya nggak ada, karena dia kan nggak disentuh oleh Yusuf Maria, ya. Kalau tetapi hubungan keturunan, karena ada tercatat silsilahnya supaya jelas. Ada dong. Cukup sederhana aja. Kalau tidak ada hubungan darah, kenapa ya Yesus ini punya silsilah, padahal silsilah itu ada hubungan darah? Kok bisa dipaksakan? Kenapa ada silsilah Yesus? Karena dia datang sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia, mempunyai silsilah kan manusia. Jadi makanya ada silsilahnya, diambil garis keturunan dari bangsa Yahudi sampai ke Yusuf dan Maria, gitu dia. Harus jadi ada jelas. Silsilah itu harus hubungan darah atau nggak perlu hubungan darah? Silsilah itu memang harus perlu hubungan darah. Oke, kalau begitu Yesus punya hubungan darah nggak dengan mereka semua itu, nama-nama itu? Hubungan darah bersama dengan Maria ada, karena Maria mengandung Yesus.
Kan gitu, sebagai manusia. Sebagai manusia dia dikandung oleh Maria, yes, tapi dengan Yusuf tidak ada. Karena dengan Yusuf dia tidak pernah bersetubuh, tidak tercatat dia. Hanya dia dibantu, Yusuf membantu Maria untuk membesarkan sang juru selamat itu. Karena dipakai kandungan Maria untuk melahirkan Kristus sebagai manusia itu, gitu dia. Benar nih, dengarkan baik-baik ya. Dalam tradisi Yahudi atau liturgi Yahudi itu, hubungan darah atau silsilah itu harus ke bapak. Artinya di sana ada bin. Kalau kami Muslim bin, gitu ya. Kalau perempuan binti. Makanya di Al-Quran itu Isa ibnu Maryam, tidak ada binnya, kan begitu. Nah, di sini Yesus Yahudi itu kok bisa ada silsilahnya? Padahal dia nggak ada hubungan darah, nama-nama yang disebut sebagai silsilahnya. Sepertinya ini dipaksakan terus menjadi objek derita pula bagi teman-teman kita Kristen begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa atau apakah Yesus punya hubungan darah Pak Yusuf sampai Daud? Silakan Pak, benar nih. Shalom. Baik. Yesus tidak memiliki ayah biologis di dunia ini. Maria mengandung Yesus melalui Roh Kudus, bukan dari hubungan dengan Yusuf. Itu dia ya. Oke, itu dia. Artinya, apakah Yesus punya silsilah keluarga? Ya punya lah. Punya lah, itu dia. Punya. Matius 1. Iya betul. Baik, cukup punya aja. Silsilah keluarga itu harus ada hubungan darah atau tidak? Iya dong. Ada hubungan darah. Baik. Apakah ada hubungan darah Yesus dengan Pak Yusuf? Tidak ada. Dengan Yusuf tidak ada. Kenal lagi kan? Saya membantu. Karena saya Bu Darni dulu, diam dulu kau, mengganggu aja kau. Kenapa sih selalu main? Dia kan Kristen juga, Bang Andi. Ya, ntar dulu Bu Darni, saya kelarin dulu. Nah kalau bersegitiga itu jadi melenceng-lenceng kemana-mana gitu loh. Saya ulang ya. Jangan dua-dua kami ngomong. Kalau udah nanti Yosua nggak apa-apa. Ya. Gitu. Apakah Yesus punya hubungan darah dengan Pak Yusuf, Bu Darni? Tidak ada, hubungan darah nggak ada. Yesus berasal dari garis keturunan Raja Daud. Tidak ada ya. Dan karena itu Yesus juga dianggap sebagai keturunan Raja Daud melalui garis keturunan Yusuf. Nah itu dia. Iya, saya tanya doang hubungan darah. Jadi tidak ada hubungan darah Yesus Pak Yesus sampai ke Daud gitu ya. Iya. Oke. Silsilah keluarga, benar nih, silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah atau tidak? Iya, harus punya hubungan darah dong. Harus. Yesus punya hubungan darah gak dengan nama-nama yang saya sebut? Tidak ada. Berarti Yesus tidak punya silsilah keluarga. Jadi meskipun Yusuf bukan ayah biologis Yesus, ia adalah ayah angkat yang memiliki peran penting dalam kehidupan Yesus dan memberikan status sebagai keturunan Raja Daud. Nah, kalau Anda menjawab ayah angkat is okay, tapi nggak ada hubungan darah. Yesus tidak hubungan punya darah nggak ada sama Yusuf, ya betul. Jadi Yesus tidak punya silsilah keluarga. Jadi data yang ada di sini, silsilah keluarga Yesus ini dipaksakan bumerang buat Kristen menjelaskan gitu loh, Bu Darni. Enggak loh, gampang menerangkannya. Kalian aja yang ngeyel. Saya ulang kembali nih. Siapa yang mengalami kesulitan di sini? Siapa yang melawan kenyataan? Kami mana ada sulit. Enggak ada sulit ya? Kami. Enak menjawabnya. Diulang dikit ya. Apakah Yesus punya hubungan darah dengan Pak Yusuf sampai ke Nabi Daud? Enggak ada. Tidak ya. Baik. Silsilah keluarga itu harus hubungan darah atau tidak? Iya harus. Okay. Aturannya harus. Apakah Yesus punya silsilah keluarga? Tak ada silsilah keturunan keluarganya. Tidak ada. Baik. Jadi Yesus tidak punya silsilah keluarga. Cukup. Hanya dicatat saja dia karena datang ke bumi. Masuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Data ini, data yang saya baru berikan tadi, silsilah keluarga Yesus, itu benar atau salah? Yang tertulis di Bible? Ya benar dong, karena itu sudah dicatat oleh Matius. Salah dong. Salah lah, karena Yesus tidak punya hubungan darah. Yesus tidak punya hubungan darah dengan nama-nama di situ. Satu.
Yang dimaksud dengan silsilah keluarga harus ada hubungan darah. Yesus tidak punya hubungan darah. Dengar Bang Handi, Yusuf berasal dari garis keturunan Raja Daud. Dan karena Yesus dianggap sebagai keturunan Raja Daud melalui garis keturunan Yusuf. Jadi Elohim memilih Yusuf sebagai suami daripada Maria. Karena Maria sudah mengandung mengandung Roh Kudus, supaya dia mendampingi untuk melahirkan sang juru selamat itu. Ya, meskipun bukan ayah biologis, Yusuf memiliki peran penting dalam kehidupan Yesus, termasuk melindunginya dan membesarkannya status dalam masyarakat sebagai keturunan Daud pada zaman itu. Itu dia. Bu Darni, ini kalau dibawa, Bu Darni, ini data kalau dibawa di lab forensik, ini data mohon maaf tidak identik. Kenapa demikian? Karena hanya dengan ilmu cetek saja, tidak perlu membawa ke lab forensik digital. Artinya apa? Data yang tertulis Yesus punya silsilah, artinya itu tidak bisa diterima dengan saintifik. Kenapa demikian? Karena di antara nama-nama yang disebut itu tadi, Yesus tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka. Kalau mau lagi dites DNA, itu tidak identik. Artinya apa? Mohon maaf nih. Kalau seandainya, mohon maaf sekali lagi saya hanya contoh untuk lab. Ada laka, ditemukanlah Y, ini mohon maaf, terus tidak ada identitas, diambil sampelnya. Sampel Y ini tidak akan pernah identik dengan siapapun di muka bumi ini menjadi keluarganya, karena tidak ada hubungan darah. Paham sampai sini, Bu Darni, bahasanya? Apa ketinggian bahasa gue ya? Paham? Bisa saya bantu Bang? Bisa saya bantu Bunda? Ntar dulu, paham sampai sini? Masuk. Oke. Artinya apa? Antara Yesus, Pak Yusuf sampai ke Daud itu tidak ada hubungan darah. Artinya tulisan yang ada di data silsilah keluarga Yesus hanya tulisan yang tidak berisi dan tidak bisa dibuktikan dengan saintifik. Begitu bedarnya. Oke. Jadi kita harus pahami, izin ya, saya mau menanggapi sebentar. Boleh? Halo? Bang Joshua, lanjut. Oke, terima kasih Bunda Dermi. Jadi kita harus mengerti dulu, Yesus itu dilahirkan, itu dia dari roh Allah, Roh Kudus. Di Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ini nggak membahas itu, kita membahas ini silsilah keluarga. Iya, sebentar. Arahnya nanti ke sana. Makanya saya nggak kasih tahu. Aduh, arahnya nanti ke sana. Nggak usah arahnya, langsung aja ke situ, nggak usah putar. Bentar dulu. Kita nggak membahas Matius 1:20 sampai 25. Yang dibahas di sini Pak Yosua. Silsilah. Tentang silsilah. Makanya kita nggak kasih silsilahnya. Buang waktu kau. Iya, sebentar. Kita buang waktu kau. Bukan itu yang dibahas. Silsilah Bang. Nah, ini saya mau bernarasi di menit terus ini. Bukan bernarasi Bang, yang dibahas silsilah. Iya, Yesus ini, Yesus ini mempunyai silsilah. Tetapi harus dikatakan, Yesus ini dilahirkan bukan melalui hubungan biologis antara pertemuan sel sperma dengan sel telur, tidak. Itu satu. Jadi dari manakah Yesus mempunyai silsilah? Dari Abraham, Ishak, Yakub. Itu di ayat 17, dari ayat 14 saja kita baca. Asor memperanakan Zadok. Kemana-mana lagi ini orang ini. Ya, di ayat 15. Kita nyambung lagi nih. Saya makanya males saya Bang. Kasih orang yang nyambung. Di Matius 1 ayat 15. Silsilahnya Bang. Kalau sudah dia punya silsilah, apa ya? Apa ini? Mana silsilah? Berarti di dia saya ulang lagi biar dia paham. Tunggu. Dengerin. Silsilah keluarga itu harus ada hubungan darah.
itu udah sepakat sama Ibu Darni. Kenapa harus ada hubungan darah? Harus ada DNA antara anak sampai ke kakek buyut mereka. Itu namanya ben atau bin begitu. Bukan dari keturunan ibu. Sekali lagi saya ulang, silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah. Yesus tidak punya hubungan darah kepada Pak Yusuf sampai kepada Daud, tidak punya. Tapi ditulis di Matius 1 nomor 1 sampai 16, di situ silsilah Yesus. Pertanyaannya adalah, data ini bisa diuji dengan saintifik atau hanya karangan belaka yang tidak bisa dipercaya? Silakan. Enggak. Jadi Yesus ini memang benar dikatakan dari silsilah Abraham, Ishak itu sampai Daud. Karena apa? Yesus ini mempunyai ayah bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini mempunyai ayah lagi bernama Yakub. Yakub ini mempunyai ayah lagi bernama Matan. Matan ini mempunyai anak Eliasa. Luar biasa jawabannya, Pak. Atas-atasnya itu kepada Abraham dan Ishak dan Yakub. Jadi yang dimaksud dengan silsilah bahwa memang benar karena Yesus ini mempunyai ayah yang bernama Yusuf. Yang Yusuf inilah yang memiliki garis keturunan cukup. Sampai ke atas itu Abraham. Dengerin dulu Yosua. Menurut Anda, Yesus dengan Pak Yusuf itu ada hubungan darah nggak? Dia memang tidak dilahirkan secara biologis. Pertanyaannya lain, jawabanmu lain. Dengerin pertanyaannya. Kalau kamu nggak jawab dengan tenang, jelas. Ini loh, apakah Yesus dengan Pak Yusuf punya hubungan darah? A, punya, B, tidak. Tidak mempunyai hubungan darah. Tidak, baik. Tetapi dia mempunyai silsilah. Cukup, nggak usah dijelaskan lagi, udah dijawab. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, dengarkan. Sabar, Bang. Silsilah keluarga itu, apakah harus punya hubungan darah? A, harus punya hubungan darah. B, tidak perlu hubungan darah. Silsilah keluarga, silakan. Jangan limit ya. Pertanyaannya coba diulang, nggak usah dijawab, diulang aja. Apakah silsilah itu harus memiliki hubungan darah atau tidak memiliki hubungan darah? Ya, dijawab. Yesus itu mempunyai. Saya nggak nanya Yesus dulu. Tuh. Saya ulang lagi nih, di mute Bang Dalbo, di mute. Dengerin. Silsilah keluarga itu, apakah harus punya hubungan darah? A, harus, B, tidak. Iya, tapi ini yang garis keturunannya ini ayahnya Yesus. Astagfirullahaladzim. Gimana ya saya diskusi sama orang kayak gini? Dari ayahnya Yesus. Diulang lagi ya. Ayah Yesus itu kan saya Yesus. ngomong Yesus dulu. Coba diulangi pertanyaannya, Bang Andi. Karena Oten ini harus berkali-kali diulangi. Bener deh, gua kalau ngajar di kelas kayak begini gimana ya? Mending gua nggak ngajar lagi deh. Ini hari weekend sebenarnya saya harus ke pantai ini, tapi ini saya lagi ngajar gitu loh, sederhana gitu loh. Tadi jawaban pertamanya, Yesus sama Pak Yusuf tidak punya hubungan darah. Oke, ya secara biologis, suami istri. Sekarang pertanyaannya adalah silsilah keluarga itu apakah harus punya hubungan darah? A, harus, B, tidak. Jawab. Ya harus, karena ayah harus. Yesus adalah Baik, Yusuf. cukup. Yusuf harus. Ayah. Harus. Yakub mempunyai anak dan Astagfirullah, dari ayahnya. Buang aja di ke laut ini orang ini. Coba Pak Budarmi, dibantu dulu Budarmi. Iya, kan luruskan dulu. Kami Kristen kan menerangkan secara Kristen, kan gitu. Kalian kan bertanya mengobrak-abrik Alkitab. Enggak. Siapa yang ngobrak-abrik? Ya iya. Kami ini ya. Saya kembali ke Budarni dulu ya. Budarni, apakah hubungan keluarga itu atau silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah, Budarni? Harus atau tidak? Ya, kalau di dunia ini ya harus dong. Harus. Apalagi meneruskan harta warisan. Ayo. Baik, terima kasih. Apakah Yesus, dengerin, apakah Yesus punya hubungan darah dengan Pak Yusuf? Oh, enggak ada hubungan darah dengan Yusuf. Baik. Tidak.
Apakah Yesus punya silsilah keluarga? Punya. Silsilah keluarga Yesus ini ada hubungan darah atau tidak? Silsilah keluarga tidak selalu mengharuskan adanya keturunan darah. Nah, ini dia di sini nih mulai ini ngaco. Dalam konteks Yesus. Itu. Meskipun secara hukum ia adalah keturunan Daud melalui Yusuf. Di sini nih ia juga dikenal sebagai anak Allah yang dikandung secara ajaib oleh Roh Kudus, bukan melalui hubungan biologis dengan Yusuf. Kristennya masuk nih. Gitu dia. Mau kalian tolak ya silakan. Malah di kitab Anda menjelaskan. Diam kau. Saya ngobrol sama Ibu Darni dulu bentar. Kalau nanti sama saya Joshua, nanti sama saya, nanti sama Darbo. Sabar dulu. Ya, lanjut. Janganlah main keroyokan. Santai aja. Kita ini nggak ada memaksakan. Di rumah kita pula dia dikeroyok kita ini. Di rumah kita ini. Saya dikeroyok sama 10 orang cerdas, saya lebih demen. Tapi kalau dikeroyok sama 1 orang blow on, saya lebih mengalah. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i, orang blow on itu sangat berpengalaman di bidangnya begitu. Saya mohon maaf, saya nggak ada pengalaman di bidang itu. Saya pengalamannya di intelektual, akademis, mudah dimengerti gitu loh. Jadi kalau Anda mau naikkan sedikit ke sana, ya nyambung kita. Tapi kalau Anda mundur terus, mohon maaf, buang waktu gitu loh. Bang Dalbo, izin saya berbicara. Nggak usah, saya sama Ibu Darni dulu bentar. Kamu nanti sama Bang Dalbo. Setelah saya minum minyak rem ya. Bu Darni, jadi kesimpulannya adalah orang yang mempunyai silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah. Hubungan darah, iya. Yesus tidak punya hubungan darah, Pak Yusuf, dengan nama-nama yang ada di situ. Yes. Pertanyaannya adalah, apakah silsilah keluarga ini bisa dipercaya atau tidak? Bisa dipercaya karena itu datangnya dari Elohim. Nah itu, ya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang penulis. Matius menekankan garis keturunan Yesus sebagai ahli waris tahta Daud melalui Yusuf. Sementara Lukas menyoroti garis keturunan Yesus secara biologis melalui Maria. Itu dia di penjelasan di dalam kekristenan. Kalau kalian tolak, bunuh diri aja kalian. Nah itu. Ya nggak apa-apa Bu Darni. Saya kasih bunuh lagi. Diri kalian. Kalau kalian tolak. Ya bukan tolak Bu Darni, datanya yang menolak loh. Sudah kami terangkan, masih kalian mengenyel. Mau ke mana lagi kami bilang? Ya, kalian saya ulang kan ya. bukan beriman kepada Alkitab. Kami menjelaskan. Data, ya saya lagi yang ngomong. Berdasarkan data yang ada di Matius 1, nomor 1 sampai 16. Ini biar teman-teman juga catat. Di situ silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus ini ada beberapa nama. Yang terakhir namanya di situ kalau nggak salah Yusuf, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa ada silsilah keluarga Yesus, sedangkan Yesus dengan nama-nama itu tidak ada hubungan darah? Silakan Bu Darni. Macet kan? Oke. Saya nggak nanya lu. Saya gue malas ngomong sama lu Yosua. Bukan macam. Saya ngomong sama Bu Darni dulu bentar ya. Yesus tidak. Saya ulang pertanyaan Bu Darni. Saya ulang. Punya hubungan darah. Kenapa di Matius 1, lu ulangi Bu Darni, kenapa di Matius 1, 1 sampai 16 di situ ya silsilah Yesus Kristus. Yes. Sedangkan Yesus dengan nama-nama yang ada di situ tidak ada hubungan darah. Yes. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus punya silsilah keluarga sedangkan Yesus tidak punya hubungan darah dengan mereka? Silakan. Oke, baik dengar penonton 875 orang dan kita semua yang ada di sini ya. Meskipun Yesus secara fisik tidak memiliki hubungan darah dengan Yusuf, silsilah keluarga Yesus dicantum dalam Alkitab karena alasan penting. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, memenuhi nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Secara hukum, Yusuf dianggap sebagai ayah Yesus, dan silsilah ini mengikuti garis keturunan Yusuf yang merupakan ahli waris sah Raja Daud menurut penjelasan Alkitab.
Nah, itu dia jawaban dari kami ke Kristen. Oke, baik. Kalau kalian tolak, jangan diulang-ulang terus. Yosua, dulu kalau kau bosan Yosua, saya turunkan loh. Dengerin. Ini kita memberi pelajaran yang terbaik di sini. Enggak ada di sini mau memojokkan siapapun. Tapi kita pakai akal kita. Kalau nih ya, data-data ini antara data Yesus dengan data-data nama-nama yang disebut di atas ini dibawa ke lab, diuji forensik, saya yakin hasilnya keluar antara Yesus dengan mereka tidak identik karena tidak ada hubungan darah. Artinya apa? Ada ujian. Monyet dulu Kak Yosua ini benar mengganggu ini. Memang ini Kristen nggak ada adabnya, ini orang lagi ngomong. Kamu Kristen kok ajaran kasihmu nggak ada bro. Pakailah adab, hormati dirimu dan keluargamu. Istrimu menonton loh. Masa nanti keluargamu menonton kok suami saya blow-on kayak gini. Kasihan anakmu loh. Hormati dirimu gitu. Di mana di zaman dulu ada laboratorium bang, tes DNA. Ya nanti sama saya kau Jos. Kalau sudah mengalah Darmi sudah apa ya? Dia sudah jujur. Nanti kita bicara tadi tidak ada di zaman itu, nanti saya tunjukkan dalil. Kamu jawab ya. Terserah kamu mau jawab, bertanya juga ke saya, silakan nanti. Lanjut Bang Handi. Ya, jadi kesimpulannya adalah Yesus tidak punya hubungan darah dengan mereka. Di Matius 1 sampai 16. Tapi dipaksakan Yesus adalah silsilah keluarga mereka. Sedangkan silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah. Artinya apa? Darah Yesus dengan darah Pak Yusuf, darah Daud dan semuanya di situ tidak identik. Artinya Yesus terputus hubungan darah dengan mereka. Artinya Yesus tidak punya silsilah keluarga dari Ben atau dari Bapak. Bisa dibantah, silakan dengan saintifik. Budar nih, monggo. Baiklah. Injil Matius dan Lukas mencantumkan dua silsilah Yesus ya. Matius mengikuti garis keturunan Yusuf atau ayah hukum ya. Sementara Lukas mengikuti garis keturunan Maria, keluarga biologis. Ini menunjukkan dua aspek. Yesus sebagai ahli waris tahta Daud secara hukum dan sebagai anak Elohim yang dikandung secara ajaib menurut beberapa Alkitab. Nah, jadi kalau kalian selalu mau mencari dalil bahwasanya Yesus tidak ada campur dengan darah dari Yusuf, itu memang betul. Tapi kalian kan menolak Yesus datang sebagai juru selamat, Tuhan Kristus juru selamat. Lalu kalian mengambil dengan secara kuat tenaga bahwasanya Yesus ini apa? Tidak benar. Kan gitu kalian. Tapi kami sebagai umat Kristen, kami sudah jelas dan deal di sana kedatangan Yesus memang tidak ada campur darah dengan keturunan Daud dan semuanya itu ya. Tetapi kedatangan Yesus untuk meneruskan tahta generasi kedatangan Mesias itu dia ya. Nah, tapi kalian kan hanya mau cari tahu garis keturunan darahnya melalui Yesus dan Yusuf. Bukan seperti itu kedatangan Yesus. Tapi Yesus meneruskan, menggenapi yang ada di nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang itu melalui perawan Maria yang suci itu. Itu dia. Kalau mau kalian lawan, ngeyel, ya terserah kalian. Itu. Oke, makasih. Jadi terakhir disimpulkan ya teman-teman. Jadi teman-teman saya rasa punya tempat di kepala untuk menyimpan memori, karena saya yakin kalian semua berakal dan edukasi bahwa yang namanya silsilah keluarga adalah harus ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah, itu berarti dia bukan keluarganya secara darah. Tapi kalau mau diangkat sebagai keluarga, ya boleh. Tapi tidak ada hubungan darah, mungkin diadopsi melalui proses hukum, yaitu anak adopsi. Yang Yosua, kau bisa hargai dirimu nggak? Terakhir nih Bu Darni. Jadi data yang ada di Matius 1 sampai 16 itu bukan keluarga Yesus secara darah.
tapi keluarga, tapi dianggap sebagai keluarga, tapi tidak ada hubungan darah. Baiklah, aku jawab. Saya belum kelar. Belum. Ibu Darni kan panjang tadi. Sekali lagi saya ulang ya. Matius 1:1-16. Di sana silsilah Yesus tidak ada hubungan darah dengan nama-nama itu. Tapi dipaksakan sebagai silsilah. Artinya silsilah ini tidak memenuhi syarat hukum di negara kita, apa dimanapun negara. Di waktu itu juga, apalagi di waktu dulu harus ada band begitu. Contoh, Y harus mendapatkan harta warisan yang begitu banyak dari Yusuf. Tapi proses hukumnya berkata harus ada hubungan darah. Diteslah DNA-nya antara Yesus misalnya contoh ya dengan Pak Yusuf. Pengadilan memutuskan dengan hasil lab tidak identik. Artinya Yesus tidak punya hak untuk sebagai ahli waris kalau dalam hubungan darah. Tapi kalau dalam hal hukum bisa jadi Yesus mengambil itu karena dipandang dari segi lain. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kesimpulannya, Yesus tidak punya silsilah keluarga dalam hal hubungan darah. Terima kasih. Oke, benar Bu. Saya mau bertanya nih. Aku terakhir ini Yosua. Habis ini kau ya Yosua. Udah ini terakhir. Nah, berarti teman-teman apologi Islam melawan Allahnya sendiri. Yang berkata di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya? Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalam Injil terdapat silsilah tentang Isa, Yesus Kristus. Tapi kalian membantah-bantahnya. Tapi kalian mengkritik-kritiknya. Bertobatlah kalian, terkutuklah kalian yang kalian melawan Allah kalian itu sendiri. Gitu dia ini baru apologet. Ada lagi benda. Yosua turunkan dulu deh Dalbo. Nanti naikkan lagi nih, ganggu dia. Dalbo turunkan dulu dia Yosua. Enggak ada ya. Udah bisa sih Joshua, udah bisa. Ya sekarang jadi saya bantah dulu Bu Darni. Ini udah selesai aku. Bu Darni udah selesai. Oke, saya bantah di sini Sekali lagi. Nah, jadi tadi kan Bang Handi mengatakan mana silsilah Yesus, sementara Allah mau mengatakan berimanlah kepada Injil. Injil itu terdapat dalam Matius. Di situlah silsilah tentang Yesus. Tapi kalian bantah-bantah. Tapi kalian kritik. Tunggu, terkutuklah kau. Kata siapa? Kata Elohim. Silakan Bang Handi. Ini juga Muslim, hormati orang bicara. Kalau nggak kuat kuping, jangan naik. Memang sakit mendengarkan argumentasi Kristen itu. Tapi kita harus sabar. Ada waktunya nanti kita bicara, kita luruskan begitu. Di dalam Al-Quran memang dijelaskan kami harus mengimani kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi Injil mana yang dimaksud? Injil Nabi Isa alaihissalam, kabar baik kepada kaumnya Bani Israel. Yang dimaksud dengan Al-Quran bukan Matius yang berbahasa Yunani itu. No, nggak ada itu. Ya, jadi yang dimaksud Injil di sini bukan yang disebutkan silsilah Yesus yang berbahasa Yunani itu. Ya, Al-Quran tidak mengenal Yunani itu kan gitu. Jadi di sini teman-teman, Al-Quran membenarkan ya memang Nabi Isa pernah ada, Daud pernah ada, Nabi Musa pernah ada, itu. Jadi sekali lagi kembali ke topik Bu Darni, jangan dilebarkan bahwa mari kita pakai akal sehat kita karena topiknya sangat sederhana mengenai hubungan darah. Kesimpulannya, Yesus tidak punya hubungan darah dengan nama-nama yang disebut di Matius 1:1-16. Artinya silsilah Yesus dengan nama-nama yang disebut tadi itu tidak valid berdasarkan hubungan darah. Tapi menurut Kristen valid karena berdasarkan penafsiran orang Kristen. Faktanya penafsiran orang Kristen tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Karena Yesus darahnya tidak mengalir ke Pak Yusuf, Daud, dan seterusnya.
Kesimpulan, Yesus tidak punya silsilah keluarga dalam hal hubungan darah. Terima kasih. Luar biasa. Terakhir aku. Yesus terakhir tunggu Bang Yosua. Yesus iya, tidak punya hubungan darah dengan silsilah di Matius 1 ayat 1 dan 18. Berarti para apologet Islam melawan Allah. Tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, Yesus, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Bukan kau kritik, teman-teman apologet Islam. Kalian harus beriman kepada Injil ini. Itu petunjuk dan cahaya. Luar biasa Elohim itu, Allah itu menyuruh kalian beriman kepada Taurat dan Injil, bukan mengkritik. Jangan diam, Muslim tolong diam. Udah pas. Sekarang kan semua, aku udah itu keputusan terakhirku. Allah sudah beriman. Ya, jadi saya juga tutup karena dia akan duluan. Saya tutup juga Bang Dalboya bahwa bahwa Injil yang dimaksud itu bukan Injil karangan. Kenapa dengerin? Matius itu bukan Injil. Matius itu adalah Bible, kumpulan buku-buku. Menurut karangan Matius, according Matius, according Lukas. Menurut karangan Matius. Jadi Injil yang dimaksud dalam Al-Quran bukan karangan Matius. Anda salah alamat tentang Al-Quran. Terima kasih. Kenapa dikatakan Allah Injil itu petunjuk dan kebenaran? Mana itu Injil itu? Matius, saya udah jawab. Matius bukan Injil, tapi karangan. Mana Injil itu? Mana Injil yang dibilang di sini mana? Alkitab yang diturunkan kepada Isa Al-Masih, petunjuk dan cahaya itu yang mana itu yang mana? Cukup di situ ya. Terdapat silsilah Isa Udah Al-Masih. cukup kesimpulan. Sudah. Gantilah Sekarang kita kembali ke Yosua. Gini Pak Yosua, semua Kristen boleh nanti menjawab. Anda yang membawa dalil dalam surah Al-Maidah ayat 46. Kami meneruskan jejak mereka. Sabar. Anda kan membenarkan ini. Meyakinin enggak ini dalam ini Yosua turunnya nggak bisa diskusi, dia nggak nahan dia. Nggak mau mendengar, dia nggak punya kuping. Jadi diskusi sahabat Yosua, tunggu dulu kawan-kawan Islam baru kita. Saya bertanya, ada 3 Kristen di sini. Saya bertanya nanti di sini ya, dalam Al-Quran. Sebelum saya jabarkan lebih jauh, Anda percaya nggak Al-Quran? Bundarmi, Yosua, Kin? Halo? Maaf ya, karena kami kan yang diturunkan itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi yang lain nggak kami percaya gitu. Nggak percaya? Ya kami kan hanya untuk melawan kalian, bahwasanya kalian selalu memberantas Alkitab ini, sementara di buku kalian disuruh beriman ke Alkitab ini gitu. Siap. Oke, saya lanjutkan ya. Apa yang dimaksud di sini orang bertakwa? Apakah menuhankan Yesus atau menuhankan Tuhannya Yesus? Kan di sini dijelaskan. Jadi petunjuk ini, Injil ini diberikan kepada Isa putra Maryam, ya, membenarkan apa kitab suci yang sebelumnya yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kalian bertakwa kepada Yesus? Tidak. Coba Yosua, apakah Anda bertakwa? Sekarang kalau dikatakan berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil, di sana adalah petunjuk dan cahaya. Apakah kalian bertakwa? Kenapa kalian tidak membaca Taurat? Mana dia bukunya? Apakah mana isi-isi Taurat, Zabur, dan Injil itu? Kenapa kalian nggak selipkan di dalam sudah disembunyikan, kenapa nggak diselipkan di dalam berarti surah kalian melawan Allah. Nah, karena kalian hanya ngomong doang, tapi tidak belajar Taurat, Zabur, dan Injil. Pertanyaan saya simpel maka kalian sampai mengkritik silsilah Isa Al-Masih, Yesus. Saya nggak ke silsilah, saya bertanya di sini ada 3 Kristen. Dan di sini ini Injil yang dimaksud dalam Al-Quran petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, apakah kalian bertakwa? Apa yang disampaikan oleh Yesus?
Silakan. Tuh, tentu kami bertakwa ya kan Joshua. Kalau Anda bertakwa, apa perintah Yesus? Dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalil? Itu Tuhan Yesus akulah Tuhan Juru Selamat. Ya. Coba, atau saya kasih contoh satu. Yohanes 5 ayat 19. Tunggu dulu. Saya kasih contoh satu. Yang dikatakan orang bertakwa tentu mentuhankan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Ya. Contoh. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Anda mengenal tidak? Saya mengenal pengajarannya, pengakuan dari Yesus bahwa Dia adalah utusan penyampai firman. Ayatnya ada, saya bacakan. Silakan. Di Wahyu sesuai dengan narasimu ya. Ya. Nah, ini pakai data, Bang. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dialah sang firman itu, perkataan Allah yang menjadi manusia. Ya, pertanyaan saya, Allah Tuhan di situ siapa? Yesus apa Allah? Tuhan itu adalah gelar, Allah itu adalah hakikat. Saya tanya di Wahyu 1 nomor 8, yang Tuhan di situ siapa? Yesus apa? Ya. Allah. Tuhan itu merujuk kepada, kita harus ambil bahasa asli. Sebentar dulu Bang Dalbo, sabar. Iya. Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Pertanyaan saya bukan bahasa Yunani, Bang. Pertanyaan saya berdasarkan dalil yang kamu bawa. Tuhan yang Tuhan di sini siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan itu gelar. Allah ini siapa? Allah itu hakikatnya Elohim. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan Tuhan datang, itu. yang Maha Kuasa. Dengar. Yang Maha Kuasa. Kira-kira Yesus berkuasa di mana, Bang? Nih, ayatnya. Ini yang Maha Kuasa loh. Sedangkan Yesus di bumi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30, di Markus 10:40 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak mempunyai hak, Dalbo. Siapa yang mempunyai hak? Ya, dia Tuhanku, kata Yesus. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Matius 28 siapa yang memberi? 18. Itu perkataan siapa Yesus. Yang memberi? Ya Yesus yang memberikan. Siapa yang memberi? Kan dia mengatakan kepadaku diberikan. Memberi siapa? Iya, kepadaku telah diberikan. Berarti siapa yang memberi? Yang berhak menerima. Ya siapa yang kuasa? Hakikatnya. Siap. Yang memberi hakikatnya. Benar nih, izin. Sesuai data dan fakta, saya selalu berbicara data dan fakta. Sesuai data dan fakta, mana lebih duluan ada? Yesus atau Maria? Bisa dijawab? Yesus dong. Dia sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Kejadian 1. Di sana sudah ada firman. Di sana sudah ada Yesus di perjanjian lama. Ya udah Yesus. Menurut Ibu Darni lebih tua Yesus. Menurut Ibu Darni lebih tua Yesus daripada Maria. Iya dong. Hakikatnya lebih tua. Hakikatnya Yesus itu lebih tua daripada Maria. Jadi menurut Ibu Darni kesimpulannya lebih tua anak daripada ibu. Iya, udah jelas. Kan hakikat anak ini siapa? Hakikatnya anak ini Elohim daripada ibu. Lanjut. Iya, mati kie. Mati barangnya. Kalian yang nggak ngerti, makanya kalian tersesat. Nggak kalian mengenal siapa Yesus itu. Sebentar Bang. Kalau misalnya anak lebih tua daripada emaknya, ya anak durhaka nih Yesus ini. Anak durhaka ini. Iya, hakikat Yesus itu apa, Bang Lemon? Apa hakikat Yesus? Elohim hakikatnya udah jelas lebih tua hakikat Yesus daripada Maria. Jadi hakikatnya Yesus, nggak ngerti kalian. Hakikatnya Yesus Elohim. Itu. Tunggu dulu Kak Darmi. Jadi hakikatnya Yesus Elohim. Ayo tanyai aku. Iya. Mau ditanya? Kubal balik. Iya siap. Iya, kalau mau ditanya oke lah. Tapi ini agak berat. Kenapa kalian turunkan Joshua tunggu itu? Tunggu. Gimana nggak mau? Ketika saya tanya nggak dijawab. Ketika Kak Darmi bicara dengan Handi,
dia nyerocos. Nah, ini sudah ada pendeta. Saya pernah bertanya kepada pendeta Joshua Tewu. Wah, dibawa kemana aku ini? Saya bertanya Monas, diterangkan Singapura. Sampai jawaban saya nggak ada. Tapi saya menghormati, saya turun. Pada saat itu ada di Komal Mikana. Nah, begini pertanyaannya, Bunda Kak Darmi. Yesus mengucapkan satu kata. Dia mengatakan begini di Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Artinya Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Pertanyaanku, di manakah Yesus Tuhan? Ini kalian. Aku bersyukur kepadamu Bapa, kata Yesus sewaktu dia merendahkan diri dalam keadaan sebagai manusia. Siapa? Saya bertanya begini, dia Bunda. Kan saya bertanya pertanyaan saya, dipahami pertanyaan saya. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus Tuhan ini Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaanku, Yesus ini kalian Tuhan kan, dia Tuhan di mana? Ya, dengarlah biar ku jawab. Tadi kan mau ku jawab. Oke, silakan. Nah, waktu dia manusia, dia bersyukur kepada siapa? Kepada siapa Bu Darni? Kepada hakikatnya yang sebenarnya. Dia berbicara sebagai manusia. Hakikatnya Yesus bukan manusia, tapi hakikatnya Elohim. Jadi dia sebagai manusia berbicara kepada Elohim, kepada hakikatnya yang sebenarnya. Itu aja kalian kok bingung. Itulah Trinitas. Oke. Enggak apa-apa. Luar biasa jawabannya. Masuk. Sedikit hampir masuk akal. Hampir. Ini baru hampir. Ya, jadi begini. Ketika dia datang sebagai hakikatnya manusia, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Di dalam muridnya mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia bersama-sama dengan Elohim. Dia adalah sifatnya Elohim itu, firmannya Elohim itu, sabdanya Elohim itu. Dia bersama dengan Elohim. Itu dia. Jangan salah. Di perjanjian lama sudah ada Yesus. Di perjanjian lama juga ada Yesus, tapi belum menjadi nama manusia. Pertanyaan saya. Mungkin bernama Yesus. Sebentar. Iya, di dalam perjanjian lama lanjutkan. Yesus cuman saya mau tegaskan pertanyaan saya Kak Darmi. Begini, kapan Yesus jadi Tuhan? Itu pertanyaan. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Dia sudah dari awalnya sudah Tuhan penguasa. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang menghakimi kalian para apologi Islam yang memperenteli Alkitab, Injil. Nah itu, bayangkan itu. Jadi Yesus ini sudah Tuhan sejak awal. Sudah Tuhan dong sejak awal. Dia itu bersama-sama dengan Elohim. Firman Elohim. Enggak apa-apa. Jadi Yesus ini sudah Tuhan sejak awal. Nah, ketika dia mengucapkan syukur, kemana ketuhanannya? Waktu dia mengucapkan syukur dalam keadaan manusia di bumi, supaya dia memberikan teladan kepada manusia. Iya, kemana Gini ketuhanannya? Kemana? Kepada siapa? Kepada Sang Bapa itu, Elohim itu. Kenapa Yesus berdoa? Tapi dia Tuhan. Kenapa juga berdoa? Iya dong, sebagai manusia. Dia kan merendahkan diri datang sebagai manusia. Lalu dia mengajarkan berdoa. Kepada siapa? Kepada hakikatnya. Hakikatnya Yesus itu bukan manusia. Hakikatnya itu Elohim. Nah, itu dia. Iya. Ketika Yesus terangkat ke surga, apakah dia masih manusia atau bukan manusia? Sudah sebagai kebangkitannya itu sebagai tubuh kemuliaan. Saya tanya nggak apa-apa tubuh kemuliaan. Dengarkan dulu. Yang penting tubuh bukan kemuliaan yang tidak kemaluan. bisa binasa. Ya, setelah dia saya bangkit, tanya, ketika Yesus terangkat, gitu. Ketika Yesus terangkat, duduk di sebelah kanan Bapa, dia masih manusia atau bukan? Dia sudah menjadi tubuh kemuliaan yang kami lihat nanti di kerajaan surga. Tubuh kemuliaan itu manusia bukan? Tubuh kemuliaan, dia tubuh kemuliaan yang tak binasa gitu dia. Tahu tubuh kemuliaan? Ya nggak apa-apa, nggak binasa, nggak masalah. Pertanyaan itu saya, dia artinya tubuh kemuliaan. Apakah masih manusia atau bukan? Dia selalu dikatakan sebagai anak manusia karena dia pernah datang sebagai anak manusia. Gelarnya Tuhan, gelar dia tetap Tuhan. Apa kekuasaannya, Kak Darmi? Ketika dia naik di sebelah kanan Bapa,
Ya. Ini menurut pengakuan Yesus ya. Kira-kira apa kekuasaan Yesus di atas? Kekuasaannya Matius 28 ayat 19. Yesus kan berkuasa di surga. Tidak ada dua orang berkuasa di surga. Tidak ada Tuhan dua berkuasa, tapi satu. Yesus berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18 pakai dalil. Lalu apa kuasa Yesus? Kelak akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 30 Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi dunia. Itu kekuasaannya. Emangnya bisa nabi? Emangnya bisa para nabi membangkitkan orang kelak di akhir zaman? Emangnya bisa nabi untuk menghakimi nanti di akhir zaman? Bisa? Enggak ada bisa, Yesus saja yang bisa. Tapi masalahnya begini Kak Darmi. Masalahnya begini, ketika Yakobus dengan Yohanes bertanya kepada Yesus ini ngomong-ngomong dia, ini murid-muridnya bertanya, kelak Yesus, nanti kelak ya, saya bisa duduk juga ya di sebelah kiri dan kananmu. Itu pertanyaan murid-muridnya, kelak nanti, artinya di surga nanti, apakah aku bisa duduk di sebelah kiri dan kananmu? Apa jawaban Yesus? Di Markus 10:40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Kenapa? Ini padahal sudah berkuasa dia, sudah diberikan kuasa, tapi masih tidak punya hak. Nah, ketika di bumi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Di surga murid-muridnya meminta hal yang duduk di sebelah kiri dan kanannya. Kelak. Yesus jawab, aku tidak berhak memberikannya. Nah, kalau Yesus tidak berhak, siapa yang punya hak? Dalil. Markus 10 ayat berapa Bang? Markus 10 mulai dari 35 sampai 41 supaya 40. Ya silakan. 40. Markus 9 ayat 10 sampai Markus 10 ayat 40 kan? Ayat 40 kan? Ayat 40. Tapi lebih enak kalau satu perikop kan biasanya Bu Darmi baca satu perikop baca ya. Oke, Mbak, satu perikop sudah. Oke, ini dia ya. Markus 10 ayat 40 itu khusus di Injil Markus menjelaskan bahwa Yesus tidak berhak memberikan tempat di sebelah kanan atau kirinya di dalam kerajaannya. Karena tempat-tempat itu sudah disediakan untuk orang-orang yang telah ditetapkan oleh Elohim. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi jelas, dengar dulu. Tetapi siapa yang membawa kita ke kerajaan surga? Yesus kan? Apa kata Yesus? Aku akan menjemput engkau. Di mana aku berada, engkau pun berada. Ada rupanya para nabi berani berkata kayak gitu kepada manusia. Aku akan menempatkan engkau di tempat kerajaanku di mana aku berada. Ada? Enggak berani karena tak punya kuasa dia. Yang punya kuasa berkata seperti itu. Penguasa. Kak Darmi, masalahnya ini murid terkasih loh. Yohanes kan murid terkasih loh. Iya. Masa murid terkasih meminta? Apa perkataan murid terkasih ini? Wah, luar biasa permintaan murid terkasih ini, tapi sayang kena prank mungkin ya. Di sini murid terkasih, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Ini kelak. Ya, kelak artinya di surga. Tapi apa jawaban Yesus? Tidak sesuai dengan harapan. Maaf ya Bu Darni, saya izin dulu kalau ada kata-kata hilaf, maaf ya Bu Darni. Iya Bang Handi. Ya, makasih. Aku enggak ada sakit hati aku sama kalian semua. Iya, biasanya namanya diskusi ya kan. Terlalu. Siapa nih? Oke ya, jadi itu ya. Yesus berkata sebagai manusia. Dengar ya jawaban Yesus. Yesus menjawab bahwa memberikan tempat duduk itu bukan haknya sebagai manusia. Suatu berkata sebagai manusia, tetapi tempat tersebut sudah disediakan untuk mereka yang dipilih oleh hakikatnya Yesus. Hakikat sebenarnya Yesus siapa? Elohim, itu yang berkuasa. Jadi suatu Yesus berkata-kata di bumi ini dalam keadaan sebagai manusia. Iya, tapi duduk di sebelah kanan Bapa dalam keadaan apa? Manusia juga menurut Yesus. Ini bukan menurut saya, menurut Yesus. Iya. Enggak mau saya tafsirkan. Enggak boleh. Iya. Ini menurut Yesus, bukan menurut saya.
Udah ya, menekankan di situ. Enggak berat. Kami tahu Yesus itu. Begini mengatakan ya. Di dalam Lukas 22:69, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Di Lukas 22:69. Itu jelas sekali di perkataan Yesus. Sus, kamu jangan-jangan kamu ini lagi bohong-bohong ya. Enggak Dalpo, saya tetap anak manusia, enggak pernah aku berubah. Ibrani 13 nomor 8, Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Begitupun juga ketika dia turun kembali, Matius 19:28, dia tetap anak manusia. Padahal Yesus sudah mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu Budarmi, rupanya tidak dapat kamu lihat. Suaranya pun kamu tidak dapat kamu dengar. Itu kata Yesus. Sus, kamu mau kemana Sus? Matius, Yohanes 20, 17 dan seterusnya. Saya tanya, Sus, kamu mau kemana? Jangan kau sentuh aku Dalbo. Mau kemana? Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ini perkataan Yesus loh. Nah ketika dia sampai di sana, dia mengatakan, mulai sekarang, Dalbo, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan aku. Bagaimana Sus? Supaya saya bisa mendapatkan jalan. Kan ada narasi nih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bagaimana caranya Yesus? Kau ambil dulu kuncinya, Bu. Gimana saya ambil kuncinya? Dengar. Yohanes 14:1. Jangan gelisah hatimu, Kak Darmi. Percayalah kepada Tuhannya Yesus. Percaya juga Yesus sebagai utusan, penyampai firman. Yohanes 14 nomor 1. Dengan judul perikop, Rumah Bapa. Nah, untuk mendapatkan rumah Bapa ini tentu terlebih dahulu kita mengambil kunci. Apa kuncinya? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu jelas. Makanya saya selalu narasikan teman-teman Kristen ini selalu menggunakan sandal jepit. Itu pun kiri semua. Kenapa saya katakan? Mereka sudah dipersiapkan jalan, tetapi tidak mampu sampai ke tujuan itu. Kenapa? Karena dia terganggu, disesatkan oleh ajaran-ajaran Paulus. Kata Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, akui aku ini Dalbo, akui aku ini Yesus. Ratusan kali saya sampaikan kepadamu, aku ini adalah utusan, aku ini adalah utusan, bukan Tuhan. Siapa yang memanggil aku Tuhan, akan kuusir, kulempar dia ke dalam dapur api. Aku lagi, udah. Boleh. Oke. Jadi kan arti duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu yaitu dalam budaya Yahudi kuno, duduk di sebelah kanan raja menandakan posisi terhormat dan penuh kuasa. Ungkapan ini menegaskan bahwa Yesus memiliki otoritas dan kuasa yang sama dengan Elohim. Gitu dia. Pemerintahan diberikan kekuasaan penuh. Itu maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa.